Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel MIP Tutor. Salah satu dampak positif dari perkembangan teknologi adalah kehadiran tools-tools editing foto atau gambar yang tertanam dalam sebuah software, aplikasi maupun sebuah website. Nah, dengan tools editing foto tersebut, kita bisa mengubah, memanipulasi, memodifikasi foto atau gambar yang kita miliki sehingga menghasilkan sebuah gambar atau foto sesuai dengan keinginan atau kebutuhan kita. Nah, berbicara mengenai sebuah tools editing foto, pasti teman-teman sudah familiar dengan software Adobe Photoshop, yang mana itu adalah salah satu software editing foto yang cukup terkenal ya di seluruh dunia dan banyak yang menggunakannya. Nah, dengan tools editing foto yang tertanam dalam software seperti Photoshop, kita bisa melakukan perubahan apapun terhadap foto atau gambar yang kita miliki, mulai dari mengubah bentuk, menambahkan elemen, menghapus elemen foto yang tidak diinginkan. Nah, yang paling keren di dalam sebuah software editing seperti Photoshop yaitu bisa merubah atau memperbaiki pose foto yang kita miliki. Nah, tentu saja penggunaan software tersebut, tentu saja kita harus memiliki skill atau kemampuan khusus supaya kita bisa menggunakan tools-toolsnya dengan baik. Nah, dengan kehadiran berbagai macam AI yang cukup pesat untuk saat ini ya, untuk memanipulasi foto dengan mudah tanpa adanya skill-skill khusus. Nah, di video kali ini saya akan membahas sebuah AI tools yang bisa kita gunakan untuk memanipulasi atau memodifikasi pose foto kita. Yang mana menurut saya ini adalah AI manipulasi foto yang paling keren yang menurut saya pernah saya temui ya. AI tools tersebut bernama Dragon AI. Nah, saya akan menjelaskan lengkap mulai dari apa itu Dragon AI, kemudian bagaimana perkembangannya, bagaimana cara menggunakannya, sampai bagaimana nanti hasilnya. Bagaimana hasil foto yang telah dimanipulasi oleh AI ini. Nah, mungkin video ini akan cukup panjang ya, jadi saya sarankan buat teman-teman yang nonton video ini, menyiapkan cemilan atau makanan dan minuman favorit teman-teman yang membuat teman-teman bisa enjoy dalam menikmati video ini. Dan tentunya jangan lupa buat menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan di skip ya. Nah, tapi sebelum itu, seperti biasa, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian like videonya, dan share videonya supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video menarik berikutnya. Oke, kalau udah kita langsung aja ke video utamanya. Oke teman-teman semua, ini adalah tampilan dari website resmi Dragon AI Tool ya. Untuk alamat websitenya yaitu adalah dragonaitool.com. Nanti untuk linknya saya cantumkan di deskripsi supaya teman-teman bisa langsung klik aja. Dan nanti akan dibawa ke tampilan websitenya seperti ini ya. Oke, kita akan bahas mengenai websitenya ini santai aja ya. Santai dulu nggak sih? Apaan sih? Gak apa-apa ya, biar ini nggak tegang ya. Nah, di sini kita akan coba baca-baca sedikit mengenai Dragon AI Tool ya. Oke, yang pertama di sini, Dragon AI Tool adalah sebuah alat editing foto yang inovatif dan juga canggih yang melibatkan artificial intelligence atau kecerdasan buatan untuk merubah dan juga memodifikasi foto dengan mudah. Nah, untuk saat ini, Dragon AI Tool ini bersifat open source ya, karena semua orang bisa menggunakan secara gratis dan bisa berjalan di operasi sistem yaitu Windows dan juga Linux. Sebenarnya ini Mac juga bisa ya, cuma nggak tahu kenapa ini nggak ditulis di sini. Mungkin lupa kali ya, namanya juga manusia. Nah, di sini dijelasin lagi ya, yang mana ini dikembangkan di Max Planck Institute ya, yang ada di Jerman. Teman-teman ada yang pernah ke Jerman? Ya, saya belum ya. Doakan siapa tahu nanti bisa ke sana, entah mau main atau ngapain. Ngapain ya ke sana ya. Ya doakan saja, amin. Alat ini itu melampaui dari teknik tradisional pixel manipulation atau teknik manipulasi pixel secara tradisional. Maksudnya itu yang seperti editing foto pada Photoshop itu ya, kita bisa memanipulasi foto itu secara manual. Nah, di sini di Dragon AI Tool ini, pengguna juga bisa menambahkan beberapa efek modifikasi ya, yang berbeda pada objek yang ada di dalam foto. Nah, kemudian dengan Dragon AI Tool ini kita bisa membuat ulang, kemudian memutar, mengubah elemen yang ada di dalam foto. Nah, akan tetapi kita juga diberikan kendali terhadap proses editing tersebut. Nah, biasanya kalau kita menggunakan AI tools ya untuk membuat gambar atau manipulasi foto, kita kan hanya tinggal mengetikkan prompt, kemudian nanti muncul hasilnya. Jadi untuk prosesnya itu full diproses oleh AI-nya. Kita nanti tinggal memilih saja mana hasil yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, tapi di sini kita juga bisa terlibat dalam proses manipulasi fotonya. Itu yang, nah di sini ini tampilannya ya. Tampilannya nanti seperti ini untuk UI dari AI tools-nya. Dan kita scroll lagi ke bawah. Nah, ini ada detailnya, kemudian sistem requirement. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan AI tools dari Dragon ini, teman-teman harus memperhatikan apakah perangkat teman-teman, entah itu laptop atau komputer itu syarat ini ya, requirement sistemnya. Ini itu syaratnya adalah menggunakan NVIDIA GPU ya, dan membutuhkan memori penyimpanan minimal itu 12 GB. Ya, untuk versinya untuk saat ini ya, saat video ini dibuat itu sudah versi yang terbaru. Ini ada beberapa fitur ya dalamnya, seperti fitur drag dan juga menempatkan poin untuk editing yang tepat. Nah, kemudian teknik manipulasi gambar
gambar yang fleksibel, proses editing yang efisien ya, hasilnya nanti akurat. Nah, di sini juga ada official GitHub-nya ini ya. Nanti untuk source code-nya dari AI ini itu ada di GitHub-nya ini, di repositorinya GitHub. Nah, sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu, di website ini tuh nggak ada teman-teman. Yang ada itu cuma GitHub-nya ini. Dan sebenarnya saya sudah lama mengetahui tentang Dragon AI Tool. Saya ingin bahas, cuma waktu itu saya belum begitu paham ya cara menggunakannya bagaimana. Dan nggak segampang yang sekarang. Ini baru diupdate 1 hari yang lalu. Dan di sini ada Telegramnya juga buat teman-teman yang mau join Telegram buat nyari-nyari info mengenai perkembangan Dragon AI Tool bisa ya. Dan kita lanjut ke bawahnya. Bawah sini ada penjelasan lebih rinci lagi mengenai fitur-fitur yang di atas tadi ya. Ini ada foto kucing yang awalnya itu dia katanya merem satu. Nah, ketika kita kasih titik poin-poin, ya, kemudian kita jalankan proses drag-nya, dia akan mereferensi dari mata yang sebelah kanan ini ya. Nah, kalau kita lihat hasil dari manipulasi fotonya ini tidak menimbulkan distorsi ya teman-teman ya. Mungkin nanti kalaupun ada sedikit ya distorsinya. Jadi seolah-olah ini hasil foto asli, bukan editan. Padahal ini manipulasi itu ya. Nah, ini yang menurut saya cukup keren ya. Nah, kemudian ini juga bisa digunakan untuk foto manusia. Misalkan seperti ini ya. Wajah kita misalkan mengarah ke depan. Nah, kita bisa nih kita buat wajah kita itu mengarah ke samping gitu, noleh gitu ya. Nah, ini menurut saya yang cukup mengerikan ya. Karena dari satu foto kita bisa bikin berbagai macam pose yang berbeda. Nah, kemudian ini juga mulutnya mingkem kita bisa bikin tersenyum, bahkan nampak giginya ya. Tapi wajahnya ini tetap sama, nggak berubah. Kita scroll lagi ke bawah. Nah, di sini untuk fitur yang unggulannya yaitu foto editing sudah pasti ya. Kemudian image manipulasi, kasih gambar, generating photorealistic images, generate photorealistic, 3D image transformation. Jadi di sini tuh maksudnya 3D image ini bukan berarti file yang formatnya itu 3D ya. Contohnya seperti OBJ atau FBX. Bukan seperti itu. Jadi yang dimaksud 3D image itu adalah ya foto 2 dimensi yang mana di dalamnya itu adalah objek 3 dimensi atau objek nyata. Kemudian creative artistic editing, drag and place point, memodifikasi ukuran dan juga bentuk dari objek yang ada di dalam foto. Nah, terus gimana sih cara kerja dari Dragon AI ini? Di sini dijelaskan secara singkat ya. Mekanisme Dragon ini itu melibatkan 2 proses. Itu menggunakan Convolutional Neural Network atau CNN. Dengan menggunakan CNN ini, komputer itu bisa mengenali objek-objek yang ada di dalam image dengan cara melakukan ekstraksi ya. Nah, sebenarnya untuk mekanisme dan cara kerja dari Dragon AI Tool ini sudah dijelaskan lengkap ya di sebuah artikel, yaitu artikel jurnal yang berjudul Drag Your Gun, Interactive Point-Based Manipulation on the Generative Image Manifold. Ini untuk autornya adalah Singang Pan ya. Mudah-mudahan saya nggak salah baca ya, Singang Pan dan kawan-kawan dari Max Planck Institute Jerman. Nah, di sini teman-teman nanti bisa baca-baca sendiri ya. Nanti saya cantumkan linknya di deskripsi kalau misalkan teman-teman mau baca. Ini dijelaskan semuanya, mulai dari metode, detail implementation-nya, experiments, dan nanti juga ada hasil evaluasi secara kualitatif dan juga kuantitatif. Ini udah lengkap banget ya. Sekarang gimana sih cara menginstal programnya? Nah, di sini ada 2 cara ya untuk menginstal program Dragon AI. Yang pertama itu bisa dengan Google Colab, dan yang kedua itu bisa dengan install langsung ya, di-download kemudian diinstal di laptop atau komputernya teman-teman. Buat teman-teman yang menjadi programmer itu pasti sudah tidak asing dengan Google Colab ya. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali atau masih awam dengan Google Colab dan bertanya-tanya Google Colab itu apa sih? Nah, ini coba saya bukakan ya. Nanti tampilannya akan seperti ini ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan Google Colab, nanti source code-nya atau codingannya kita copy paste di sini dan kita jalankan. Nanti untuk Dragon AI tool-nya akan terbuka di sini. Ya, tidak perlu diinstal. Nah, buat teman-teman yang komputernya atau laptopnya itu speknya tidak terlalu tinggi ya, atau speknya itu spek biasa aja, nah, saya sarankan menggunakan Google Colab. Karena di sini tidak perlu install dan tidak terlalu berat di komputer ya. Hanya saja memerlukan internet yang lancar. Nah, terus kalau misalkan teman-teman ingin install di komputernya juga bisa. Ini tadi tinggal download aja ya. Di sini ada pilihan install Dragon AI, ini tinggal diklik aja. Nah, tetapi harus perlu diperhatikan ya yang di awal tadi, bahwa ada minimum system requirement yang perlu dipersiapkan sebelum install. Nah, setelah terbuka seperti ini, nanti tinggal scroll aja ke bagian bawah ya. Nah, di sini ada keterangan bisa diinstal di Mac juga ya. Jadi nggak usah khawatir kalau kalian pengguna Mac, pasti bisa nginstal ini juga. Nah, di sini ada langkah demi langkah cara instalasi ya, mulai dari Python instalasi, jadi kalian harus menginstal Python terlebih dahulu, kemudian juga harus menginstal Anaconda, kemudian baru menginstal Dragon. Nah, ini ada caranya ya, semuanya langkah demi langkah sudah dijelaskan di sini.
Nah, ini memang cukup panjang dan ribet ya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga harus mengerti tentang coding mengoding dikit-dikit, terutama tentang bahasa pemrograman Python, supaya nanti tidak bingung apabila menemui error di tengah jalan. Sekarang pertanyaannya di video kali ini, kita mau pakai yang mana sih? Kayak Google Colab atau install? Nah, saya nggak akan pakai keduanya di video kali ini, supaya nanti buat teman-teman yang menonton, yang masih awam di dunia pemrograman itu nggak kebingungan ya saat instalasi, karena menurut saya di Google Colab ini juga masih rumit dan masih sering berganti-ganti source code-nya ya di repositorinya GitHub, sehingga nanti kalau misalkan ada error takutnya nanti teman-teman malah bingung dan nggak bisa nginstal. Nah, terus pakai apa dong kalau misalkan nggak pakai duanya? Nah, sekarang kita akan coba scroll ke atas lagi. Ini kan tadi sudah ada link repositori di GitHub ya. Ini kita copy aja kanan, dan saya akan buka tab baru, kita paste di sini. Disinilah kita bisa mendapatkan semua shortcut yang dibutuhkan untuk menginstal Dragon AI Tool. Nah, kita scroll ke bawah. Ini kita bisa gunakan beberapa cara untuk membukanya. Kalau teman-teman ingin menggunakan Google Colab, teman-teman bisa langsung klik aja yang ini ya, Open in Colab. Karena nanti untuk shortcut-nya akan langsung otomatis masuk ke akun Google Colab, teman-teman. Di sini ada web demos ya. Melalui web demos ini, kita bisa menjalankan program melalui dua cara ya. Yang pertama itu melalui OpenXLab. Dan yang kedua itu melalui Hugging Face. Nah, ini teman-teman bebas mau pilih yang mana. Saya mau pilih yang OpenXLab aja ya. Nah, ini kita tunggu aja sampai proses membuka programnya selesai ya. Karena ini membutuhkan waktu yang cukup lama juga. Nah, ini dia ya. Setelah berhasil terbuka, tampilannya kalau di OpenXLab itu seperti ini ya. Programnya di mana? Programnya ada di bawah sini nih. Nah, ini kan ada gambarnya ya. Nah, kalau misalkan teman-teman, ini kan kepotong ya. Kalau kita scroll kepotong. Nah, klik aja yang ini nih. Nah, yang sebelah kanan ini full screen, klik aja. Nah, seperti ini. Nah, inilah tampilan dari program Dragon AI yang sudah berhasil kita buka. Kemudian di tampilan ini, itu ada dua bagian ya teman-teman ya. Di bagian sebelah kanan ini adalah canvas, dan yang sebelah kiri ini adalah menu. Nah, di canvas ini kita sudah disediakan gambar sampel ya, untuk kita uji coba. Di punya saya ini gambarnya adalah singa, nanti mungkin kalau teman-teman nyoba itu gambarnya bisa beda ya. Dan untuk gambarnya ini kita bisa ubah-ubah ya teman-teman ya. Di bagian menu pickle, ini ada pre-trained model. Nah, ini ada sekitar 9 model gambar yang bisa kita gunakan ya. Ada 9 sampel gambar. Nah, ini yang saya suka kalau menggunakan OpenXLab. Karena kalau di Hugging Face itu, kalau nggak salah itu cuma 2 ya. Cuma 2 di OpenXLab ini, kita diberikan 9 gambar yang kita bisa eksplorasi lebih banyak lagi. Nah, di sini teman-teman bebas mau pilih yang mana. Misalkan mau ganti anjing, kucing, manusia, ya, gajah, dan lain sebagainya. Saya coba ganti ke human ya, ke manusia. Kita lihat seperti apa, ini kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, seperti ini ya. Ini kalau manusia, terus kalau misalkan kita ubah ke kucing, kita lihat. Nah, ini kalau kucing ya. Jadi nanti teman-teman bebas mau pilih yang mana, sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Nah, punya saya biarin aja ke bagian lions atau singa ya. Karena saya mau pakai yang gambar singa ini. Kemudian di bawahnya pickle, ini ada menu latent. Ini nanti untuk mengatur speed kecepatan ya. Mau seberapa cepat, kemudian step size-nya, berapa besar langkahnya ya. Langkah dari proses titik awal, poin awal ke poin akhir. Kemudian di bagian bawah ini ada reset image. Jadi nanti kalau misalkan kita sudah edit-edit, manipulasi fotonya ternyata kok nggak sesuai. Nah, kemudian di sini ada W dan W+. Nah, ini artinya yaitu adalah luas dari hasil pengaruh manipulasi foto ya teman-teman ya. Nah, kalau W+, ini hasilnya akan lebih bagus daripada W. Cuma prosesnya akan lebih lama. Jadi untuk di video kali ini saya akan ubah ke W saja ya, biar nggak terlalu lama nanti prosesnya. Tiap kali kita melakukan perubahan, pasti di sini akan dimuat ulang untuk gambarnya ya. Jadi prosesnya emang agak lama. Nah, kemudian di sini ada menu draggable-nya ya, dari add point. Nanti kita bisa menambahkan poin awal dan poin akhir ya. Kemudian ada reset point, start, stop, dan steps-nya. Ini steps-nya itu berapa langkah ya. Dan kita juga bebas mau stop di mana aja langkahnya. Menentukan bagaimana pose gambar yang kita inginkan. Ya, di sini ada mask ya, masking. Kita bisa edit area mask-nya. Ini digunakan kalau misalkan kita mau memanipulasi hanya daerah tertentu saja, tanpa mempengaruhi daerah yang ada di sekitarnya. Misalkan saya ingin merubah bagian mulutnya tanpa merubah bagian wajahnya. Nah, nanti kita bisa masking, sehingga yang berubah atau yang diproses oleh programnya itu hanya bagian mulut saja gitu ya. Dan di sini teman-teman nggak usah bingung ya, karena di bawahnya ini sebenarnya sudah ada keterangan dari masing-masing menunya. Hanya saja di sini berbahasa Inggris ya. Nanti teman-teman bisa translate aja.
Sekarang saya akan coba menggunakan Dragon AI Tool untuk memanipulasi pose dari singa ini. Saya ingin singanya ini menghadap ke samping kanan. Ini bisa langsung kita tambahkan titik atau poin ya. Kita tambahkan dulu titik poin awal. Poin awalnya kita letakkan di bagian tengah-tengah wajahnya, tepatnya di hidung sini ya. Kita tunggu sampai proses ini loadingnya lagi selesai. Nah seperti ini ya. Ini poin merah ini artinya titik awal. Nah, nanti titik akhirnya itu mau seberapa jauh menolehnya wajah ini. Misalkan saya pengen di sini aja ya, biar nggak terlalu lama prosesnya. Ini untuk yang titik biru ini adalah titik akhirnya. Jadi nanti untuk wajahnya ini, wajah dari singa ini akan bergerak dari titik merah ke titik biru. Nah, kalau sudah seperti ini, diapain bang? Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung aja klik yang ini, start. Nah, kita tunggu prosesnya. Ini sudah mulai berjalan tuh. Cuma berjalannya itu dia agak lambat ya. Karena memang harus diproses terlebih dahulu. Ya tadi sudah mulai geser ke kanan. Ini kita bisa lihat prosesnya secara live ya. Nah oke teman-teman, ternyata ketika kita menggunakan settingan defaultnya ya, di bagian step size-nya itu kan defaultnya 0,001 ya, itu ternyata prosesnya lama banget. Dan ini tadi nggak selesai-selesai, sehingga saya coba refresh kembali ya, saya reset gambarnya kembali ke seperti semula seperti ini. Nah di sini nanti akan saya naikkan untuk step size-nya supaya lebih cepat, dan saya akan beri poin lagi ya di sini ya, masukkan poin awal lagi di sini. Nah, kemudian saya akan beri lagi poin akhir di sini ya. Nggak usah terlalu jauh-jauh karena kalau kita naikkan step size-nya, perubahannya itu akan sangat signifikan ya. Oke, seperti ini. Ini yang tadinya step size-nya 0,001, saya akan naikkan menjadi 0,01 ya. Jadi nolnya yang di belakang koma saya kurangi 1, dan klik lagi start. Nah, kita akan tunggu prosesnya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya. Di step yang ketiga, ini baru 3 step, itu gambarnya sudah berubah posenya, dan perubahannya ini cukup signifikan ya dari pose awalnya. Nah di sini kalau kita lihat bagian tubuh dan juga kaki ini terpengaruh ya teman-teman ya, karena tadi saya tidak melakukan masking. Mungkin kalau saya melakukan masking di bagian kepalanya saja, itu yang bergerak posenya hanya kepalanya saja. Nah sekarang kita coba ya, kita coba lakukan dengan masking. Saya akan refresh kembali ya teman-teman ya. Oke, ini sudah reset kembali ya untuk gambarnya menjadi tampilan seperti awalnya lagi seperti ini ya. Nah, kemudian untuk menambahkan masking, itu di bagian menu mas, klik yang Edit Flexible Area. Kita tunggu sampai proses loading image-nya selesai. Oke teman-teman, ternyata di OpenXLab ini maskingnya ini ya, error ya. Saya nggak tahu kenapa ini gambarnya nggak muncul. Ya mungkin masih dalam tahap perkembangan, jadi hal seperti ini wajar ya. Jadi di sini saya putuskan untuk pindah menggunakan Hugging Face ya. Kalau kita menggunakan Hugging Face itu seperti ini ya tampilannya ya. Nah, kemudian untuk modelnya di sini saya menggunakan human, dan di sini yang kita bisa pakai itu cuma dua ya, human sama dog saja. Seperti yang saya bilang di awal tadi, karena lebih banyak di OpenXLab, cuma sayangnya ini nggak bisa ya untuk maskingnya. Nah, kemudian ternyata kalau di speed ini kalau misalnya kita isi ya angkanya ya, sekarang saya isi 1 gini, ternyata gambarnya itu berubah ya teman-teman. Nah, seperti ini ternyata gambarnya itu ada banyak sebenarnya. Ini kalau misalkan saya isi 100 pun juga ada. Tuh, ganti lagi kan ya. Kemudian kalau saya isi 350 gitu juga ada, ternyata masih banyak lagi gambarnya. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini saya pakai yang 0 saja, yang seperti yang di awal tadi. Kemudian tidak lupa yang ini saya pilih yang W. Nah, di sini klik lagi yang Edit Flexible Area. Nah, kemudian akan muncul seperti ini ya. Nah, kalau muncul seperti ini, silakan teman-teman melakukan brush ya. Ini yang hitam-hitam ini namanya brush. Di brush di bagian mana yang ingin diubah posenya. Misalkan saya ingin mengubah bagian ini ya, kepalanya ya, saya ingin nanti dia menoleh agak ke kanan. Jadi saya brush saja yang di bagian kepala, supaya yang di bagian badannya nanti tidak terpengaruh ya. Nah oke, seperti ini. Nah kalau sudah, kita kembali ke menu sini, pilih yang Add Points. Kita tunggu. Nah di sini kan sudah ada ini ya, hasil brushnya sudah menjadi masking. Kita tentukan titik awalnya ya, saya tentukan di hidung sini. Kita tunggu lagi, kemudian titik akhirnya di bagian sini ya. Nah, dikit aja. Nah, kemudian di bagian step size-nya saya isi 0,01 lagi, dan langsung klik start. Oke, seperti ini ya teman-teman. Ternyata kalau di Hugging Face ini cukup cepat ya. Itu tadi sekitar 6 step kalau nggak salah ya. 6 step, dia sudah berada di titik biru ini. Jadi,
Kalau yang di OpenX Lab kemarin itu kan lama banget ya, dari titik merah ke titik biru. Lah ini cukup cepet banget. Kemudian kalau sudah, pilih yang reset point, klik. Nah, ini adalah tampilan akhirnya ya. Kemudian klik reset mask untuk menghilangkan maskingnya. Nah, di sini teman-teman juga bisa untuk mendownload hasil gambar yang sudah dimanipulasi dengan cara klik yang ini nih, icon download ini. Ini silakan diklik. Nah, nanti akan langsung otomatis terdownload ke komputer teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, apakah kita bisa menggunakan gambar kita sendiri tanpa mengandalkan dari gambar sampel yang ada di sini? Jawabannya bisa ya teman-teman ya. Pertama perlu kalian siapkan adalah yaitu gambarnya sendiri. Di sini saya sudah ada gambar ya. Gambar kucing, gambarnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian untuk cara memasukkan ke Dragon AI Tool ini, yang pertama, teman-teman harus klik yang Edit Flexible Area ini ya. Nah, seperti ini kita tunggu. Waduh, ini gambarnya juga error ya di sini. Untuk kita sudah coba ya tadi teman-teman ya. Nah, nggak apa-apa. Kalau sudah kita klik flexible area, di sini akan muncul icon-icon kecil ya di sini ya. Nah, di sini ada icon X, ini artinya close ya. Ini bisa diklik aja. Nah, seperti ini ya. Nanti akan muncul di tengah-tengah kanvas itu drop image share or click to upload. Nah, ini teman-teman bisa drag and drop gambarnya atau fotonya ke sini atau klik to upload ini ya. Diklik. Kemudian gambarnya di open ya, dibuka di sini. Nah, seperti ini ya. Ini sudah berhasil terbuka punya saya. Nah, sekarang saya akan coba ubah pose dari kucing ini ya. Yang saya akan ubah hanya kepalanya saja. Jadi saya brush di bagian kepalanya. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Ini kalau bisa teman-teman nanti nyobanya harus rapi ya maskingnya ya. Ini saya yang penting ketutup aja. Nah, kalau udah langsung klik add points. Iya, error teman-teman ya. Aduh, nggak tahu kenapa ini kok error. Mungkin untuk saat ini memang masih dikembangkan ya teman-teman ya. Atau mungkin kalau kita pakai Google Colab itu bisa lebih bagus lagi karena kita langsung eksekusi codingannya ya. Mungkin kalau video ini rame, nanti saya akan buatkan satu video lagi menggunakan Google Colab supaya nanti saya bisa menampilkan bagaimana cara untuk mengedit atau memanipulasi foto yang kita pilih sendiri, itu ya. Oke teman-teman semua, itu dia video tentang Dragon AI Tool. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Sekian, terima kasih, wassalam.